Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari MNA Group. Di sini kami akan menjelaskan mengenai milestone 2. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dina Suraisar dan teman saya Marsyada dan juga Arkananta. Next. Baik, selanjutnya yaitu kompetitor analisis. Yang pertama yaitu titipbeli.com, di mana yang merupakan website untuk jasa titip. Untuk harganya tergantung dari jaraknya, dan untuk branding channels-nya itu masih belum banyak penggunanya. Untuk market review-nya, kebanyakan produk hanya dari Cina. Untuk UVP-nya, tampilan website yang cukup mudah dipahami. Kemudian kedua ada HelloBlay, di mana di sini merupakan aplikasi bisnis titip menitip. Di mana untuk harganya itu tergantung pada jarak, serta belum banyak penggunanya. Untuk market reviews-nya yaitu hanya bisa melalui aplikasi dan tidak bisa untuk iOS. Untuk UVP yaitu tampilan aplikasi yang mudah dipahami. Untuk kompetitor ketiga ada AirProof, di mana merupakan aplikasi jasa titip dengan harga yang juga tergantung pada jaraknya. Untuk branding channels-nya juga masih belum banyak penggunanya. Nah, untuk market reviews-nya yaitu bentuk website yang terkesan jadul dan lebih untuk yang mencari brand-branded dari luar negeri. Untuk UVP-nya, sistem pembayaran yang aman karena uang customer baru akan diberi setelah customer menerima barangnya. Yang terakhir ada kompetitor keempat yaitu Bistip, yaitu layanan jasa titip dengan harga yang tergantung pada jarak serta belum banyak penggunanya. Untuk market reviews-nya itu tampilan kurang menarik, masih belum bekerja sama dengan pembayaran sehingga kurang aman. Untuk UVP-nya, pengguna bisa mempost rute perjalanan yang akan dilalui atau mencari customer lain untuk mendapat pemasukan dari proses titip-titip. Nah, untuk bisnis kami yaitu MNA, di sini platform layanan jasa titip yang harganya juga tergantung pada jarak, serta kami akan fokus pada branding layanan di sosial media. Untuk market reviews-nya akan melakukan kerjasama dengan layanan pembayaran seperti PayPal dan lain-lain, serta jasa pengirim dan bea cukai. Untuk GVP-nya, kami akan menyediakan banyak fitur yang diperlukan customer serta mitra kami. Next. Baik, selanjutnya adalah land canvas. Untuk problemnya yakni kurang efisien ketika ingin membeli barang dari luar negeri, harus pergi dulu ke negara tujuan dan kesulitan untuk membeli barang dari luar negeri karena terkendala akses jual beli antar negara, serta mahalnya bea cukai. Selain itu juga ongkos pengirim antar negara masih tergolong mahal, sehingga mengurungkan niat bagi sebagian besar masyarakat untuk membeli produk yang diinginkan dari luar negeri. Selanjutnya, existing alternative. Yang pertama, membeli produk dalam negeri yang hampir sama kualitasnya. Kedua, menitip membeli barang kepada orang yang sedang berlibur ke luar negeri. Dan yang terakhir, mencari jasa titip di TikTok atau Instagram. Untuk solution dari problem di samping adalah menyediakan aplikasi jasa titip dengan nama MNA Group untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan jual beli antar negara dan dengan minimnya biaya pengiriman dan bea cukai agar lebih hemat dan efisien. Untuk key matrix-nya, yakni mendownload aplikasi Justip MNA Group di Play Store, kemudian login menggunakan akun yang telah terdaftar, yang ketiga memilih negara yang ingin dituju, yang keempat mencari produk yang diinginkan di pencarian, contohnya seperti dress, kemudian memilih produk yang diminati dan men-check out-nya, kemudian mengisi alamat lengkap sebelum menekan tombol beli produk, dan terakhir, setelah melakukan pembelian produk, maka secara otomatis histori pembelian akan terekap, termasuk harga, biaya pengiriman, tracking pesanan, dan tanggal estimasi produk sampai di tangan customer. Kemudian ada unique value proposition. Yang pertama ada harga pengiriman terjangkau, produk yang terdaftar terverifikasi keasliannya, fitur yang digunakan sangat membantu efisiensi kegiatan jual beli, informasi pembelian barang sangat detail, termasuk harga, biaya pengiriman, tracking pesanan, dan tanggal estimasi produk sampai di tangan customer. Kemudian lebih murah daripada just tip lewat seseorang. Kemudian tersedia fitur bagi para customer lokal yang ingin melakukan promosi barang ke luar negeri. Dan terakhir, fitur promosi dapat berupa katalog produk, melakukan live dengan mengenalkan produk yang dijual, ataupun Q&A via chat. Selanjutnya ada high level concept. Aplikasi jasa titip yang sudah digunakan masyarakat, yang mudah digunakan masyarakat untuk melakukan jual beli antar negara,
Dengan rendahnya biaya pengiriman, biaya cukai, serta biaya admin, sehingga dapat menghemat biaya karena tidak perlu langsung pergi ke negara tujuan. Untuk unfair advantage, yang pertama bekerja sama dengan pihak bea cukai dan produsen terpercaya, kemudian bekerja sama dengan pihak jasa titip lainnya, dan bekerja sama dengan pihak pengiriman barang dari dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian memberikan gratis ongkir dan promo menarik pada event tertentu, serta memberikan voucher 50% untuk pembelian pertama oleh customer. Untuk channels, yakni melakukan branding di sosial media berupa poster, video menarik, ataupun iklan singkat. Selanjutnya, melakukan testimoni kepada mahasiswa atau masyarakat. Yang ketiga, melakukan endorse kepada toko publik atau selebgram. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan mahasiswa dan juga dosen. Untuk customer segment, yakni masyarakat yang ingin melakukan jual beli antar negara secara efisien, murah, dan mudah. Untuk early adopters, yakni masyarakat yang sebagian besar menggunakan dan memanfaatkan teknologi. Untuk cost structure, yakni biaya maintenance, kemudian biaya promosi, atau iklan, atau branding. Kemudian gaji karyawan. Untuk revenue streams, yang pertama harga pembelian barang, ini kita ambil 10%, untuk biaya administrasi pembelian barang, kita ambil 5%, kita biaya ongkos pengiriman, kami ambil 10%, dan biaya asuransi produk, kami ambil sebanyak 5%. Kemudian dapat dilihat bisnis model yang ada di samping. Baik, ini merupakan contoh dari aplikasi prototipe aplikasi dari produk kami, MNI Group. Untuk selanjutnya mungkin dapat dijelaskan teman saya. Untuk MVP validation yang pertama ada what is your MVP, yaitu MVP kami adalah membuat aplikasi dengan fokus pada penyediaan layanan jasa titip untuk mempermudah proses jual beli antar negara. Ini mencakup fitur-fitur yang menunjang selama proses jual beli berlangsung. Untuk detailnya yaitu how long will we test this MVP? Kami akan menguji MVP ini selama periode 2 bulan untuk mengumpulkan data dan feedback yang cukup dari customer. Untuk who is your target audience, yaitu kami akan menargetkan masyarakat luas khususnya para wanita yang gemar berbelanja online di dalam maupun di luar negeri, serta pelaku usaha baik dari kalangan kecil hingga menengah yang ingin mempromosikan produknya ke luar negeri. Untuk yang ketiga ada how will we get to that audience, yaitu setiap orang yang melakukan transaksi jual beli barang maupun jasa secara online. Untuk resultnya yaitu did enough customer why or why not, yaitu kami akan menganalisis jumlah reaksi yang diproses melalui platform selama periode pengujian. Jika jumlah yang pembelian memenuhi atau melebihi ambang batas yang telah ditentukan, itu menunjukkan permintaan yang cukup untuk layanan tersebut. Dan selanjutnya di customer pain, kami akan membandingkan jumlah transaksi aktual dengan model harga yang kami proyeksikan. Untuk yang selanjutnya, did customer come back to our product or show interest in doing so? Kami akan melacak metrik keterlibatan pengguna seperti pembelian ulang, pertanyaan, dan aktivasi akun. Tingkat pelanggan yang kembali tinggi menunjukkan kepuasan dan minat untuk terus menggunakan layanan tersebut. Others are evangelists about it, yaitu kami akan mengumpulkan umpan balik melalui survei atau ulasan untuk menilai apakah pelanggan cenderung merekomendasikan layanan kami kepada orang lain. Untuk realization atau insight, yang pertama ada wawasan yang diperoleh dari umpan balik pengguna, data transaksi, dan tren pasar akan membentuk proses pengambilan keputusan dari kami membentuk arah masa depan layanan. Yang kedua ada realisasi. Kunci mungkin termasuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi, mengungkapkan titik-titik sakit dalam perjalanan pengguna, atau menemukan peluang pasar yang belum dimanfaatkan. Untuk next step, yang pertama ada berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari uji coba MVP, kami akan merinci langkah-langkah tindakan spesifik untuk memperluas, mencalonkan, atau mengubah arah layanan ini. Yang kedua ada langkah selanjutnya, mungkin termasuk menyempurnakan platform berdasarkan umpan balik pengguna, memperluas upaya pemasaran untuk mencapai audiens baru,
atau menjelajahi kemitraan untuk meningkatkan penawaran layanan. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.